Halo semua, apa kabar? Balik lagi nih dengan aku, Amiruddin. Tentunya masih di channel YouTube kebanggaan kita bersama. Bagi kalian yang baru pertama kalinya nonton video di channel ini, aku mau ngasih tahu bahwa aku rutin ngebahas kasus-kasus kejahatan, baik yang udah terpecahkan maupun yang belum terpecahkan. Jadi jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan dipersilakan banget untuk menyalakan lonceng notifikasi. Jadi setiap kali aku upload video-video baru, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung menuju ke TKP. Nah, sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu, karena di video kali ini kita akan ngebahas kasus kejahatan dan terhadap anak perempuan di bawah umur. Jadi bagi kalian yang sensitif dengan isu-isu seperti ini, disarankan untuk skip video ini dan menonton video-video aku yang lainnya. Tapi jika kalian penasaran dengan cerita kasus ini, mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas kasus kejahatan yang menimpa seorang gadis kecil yang bernama Angie Hosman yang menjadi korban penculikan, penyiksaan, serta pelecehan yang terjadi pada tahun 1993. Nah, kasusnya sendiri baru bisa terpecahkan pada tahun 2019 berkat bantuan DNA yang ditemukan di pakaian korban. Jadi bagaimana kisah selengkapnya, kita akan ngebahas kasusnya secara detail di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Di video kali ini kita akan kembali ke tahun 1993, tepatnya di kota Saint Anne, sebuah kota yang terletak di Missouri, Amerika Serikat. Dan ini adalah Angela Mary Hosman atau biasa dipanggil Angie yang lahir pada tanggal 18 Februari 1984. Ibunya bernama Diana Hosman yang menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ronald Boone saat Angie masih bayi. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama persis seperti nama ayahnya, yaitu Ronald Boone Jr. Angie saat itu merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal sebagai siswa yang baik dan murah senyum. Dia juga termasuk salah satu siswa yang berprestasi di sekolahnya. Nah, kehidupan keluarga ini sebetulnya itu sangat bahagia hingga pada tanggal 18 November tahun 1998. Ketika itu Angie tiba-tiba menghilang setelah pulang dari sekolahnya. Saat itu tanggal 18 November tahun 1993, Angie pulang dari sekolah dengan menaiki sebuah bus sekolah. Saat itu dia turun di halte dekat dengan rumahnya yang berjarak sekitar 8 rumah dari halte tersebut. Sebetulnya hal tersebut adalah hal yang selalu Angie lakukan setiap pulang dari sekolah. Nah, biasanya itu ada para tetangga yang ngawasi anak-anak tersebut saat mereka baru turun dari bus. Tapi saat itu para tetangga ini sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi saat itu nggak ada yang mengawasi anak-anak tersebut ketika pulang dari sekolah. Nah, singkat cerita, Angie ini mulai jalan kaki dari halte tadi menuju rumahnya. Yang pada saat itu Angie ini udah ngelewati 4 rumah. Tinggal ngelewatin 4 rumah lagi untuk sampai di rumahnya. Namun sampai sore hari, Angie ini nggak kunjung sampai di rumahnya. Orang tuanya yang mulai khawatir akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Angie di sekitar rumahnya. Karena tetap nggak ketemu-ketemu, akhirnya kedua orang tuanya melaporkan hal ini kepada polisi. Mendapatkan laporan tersebut, polisi langsung memulai pencarian secara besar-besaran. Namun usaha yang dilakukan polisi ini tidak membuahkan hasil apapun. Selang 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 November, polisi meminta bantuan FBI untuk ngebantu mencari Angie. Dari sini polisi mulai mendapatkan banyak informasi, namun sayangnya informasi tersebut juga tidak memberikan petunjuk apapun. Bahkan gak hanya polisi, paranormal juga ikut ngebantu dalam pencarian Angie. Bahkan ada salah satu dari mereka bermimpi kalau Angie ini sedang berada di kawasan suatu hutan lindung yang bernama August Bush. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 November 1993, tepatnya 9 hari setelah Angie dikabarkan menghilang, seorang pemburu rusa tidak sengaja menemukan tubuh seorang gadis perempuan di kawasan hutan August Bush, lokasi yang hampir persis seperti yang dikatakan oleh paranormal. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata gadis tersebut adalah Angie. Saat itu Angie ditemukan terikat di sebuah pohon dengan kondisi sudah tidak berbusana. Pergelangan tangannya diikat, seluruh wajahnya ditutupi menggunakan lakban kecuali bagian hidung. Pakaiannya ditemukan di dalam tas milik Angie yang tergeletak di sebelah pohon. Dari sini kemudian para penyidik ini menduga bahwa selama Angie menghilang, dia terlebih dahulu disekap selama beberapa hari di tempat yang berbeda sebelum akhirnya tubuh Angie ditinggalkan di dalam hutan. Setelah tubuh Angie ditemukan, kepolisian melakukan otopsi dan hasil otopsinya cukup mencengangkan. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa dia telah dipukuli, dibiarkan kelaparan, dan mengalami dehidrasi yang sangat parah. Bahkan rambutnya juga dipotong dan diwarnai. Nah, aku nggak tahu nih apa tujuan sang pelaku kok sempet-sempetnya mewarnai rambutnya Angie.
Nah, dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Angie kemungkinan besar meninggal hanya beberapa jam sebelum tubuhnya ditemukan, dan penyebab kematiannya karena hipotermia. Dari sini polisi juga menemukan sebuah sidik jari laki-laki pada lakban yang menutupi mulutnya Angie. Dari sini FBI kemudian mendeskripsikan ciri-ciri pelaku adalah seorang pria berkulit putih berusia antara 20 sampai 45 tahun. Ciri-ciri ini kemudian dipublikasikan ke masyarakat, dan dari sini polisi mulai menerima banyak sekali informasi. Total ada 500 pria yang ditetapkan sebagai terduga tersangka dalam kasusnya Angie. Nah, sekarang kita akan ngebahas salah dua di antara dua terduga tersangka. Terduga tersangka pertama bernama John Wayne. John Wayne ini sebetulnya berasal dari Florida. Dia sempat mengaku menganiaya dua gadis berusia 9 tahun di Florida dan seorang gadis lainnya di Potosi. Ketika John Wayne ditangkap di Florida karena kasus terhadap anak di bawah umur, polisi menemukan beberapa clipping surat kabar tentang kasusnya Angie. Namun, karena tim forensik ini tidak memiliki bukti yang cukup kuat, John Wayne akhirnya dibebaskan. Terduga tersangka yang kedua bernama Corey Lynn Fox. Pada tahun 2001, seorang pria bernama Corey Lynn Fox mengaku sebagai pelaku yang telah mengambil nyawanya Angie. Dia bahkan mampu mendeskripsikan pakaian dalam Barbie milik Angie dengan sangat detail. Bahkan Fox juga mengaku pernah menghabisi puluhan orang lainnya, termasuk mengaku telah menghabisi gubernur Missouri yang bernama Mel Carnahan. Namun nyatanya, Mel Carnahan meninggal dalam kecelakaan pesawat, bukan seperti yang dikatakan oleh Fox. Karena tidak adanya bukti-bukti yang konkret atas pengakuannya Fox, polisi akhirnya melepaskannya. Nah, aku nggak tahu nih, entah apa tujuan Fox mengaku pernah menghabisi puluhan orang, padahal tidak ada satupun kejahatan terbukti bahwa ia pernah melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk pengakuannya yang telah menghabisi Angie. Atau mungkin dia cuma pengen cari sensasi. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Bertahun-tahun telah berlalu, kasus Angie masih belum terpecahkan. Siapapun yang tinggal di daerah St. Louis pasti tidak akan pernah melupakan peristiwa ini, meskipun sudah bertahun-tahun kasus ini masih belum menemui titik terang. Pada tahun 2018, polisi di St. Charles County memutuskan untuk mengevaluasi kembali kasusnya Angie. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, polisi berharap mendapatkan titik terang atas kasusnya Angie. Nah, pada tahun 2019, tes DNA dilakukan terhadap bukti-bukti kejahatan tersebut. Tes DNA juga dilakukan terhadap pakaian dalam Angie. Saat itu pakaian dalam tersebut dianalisis menggunakan teknologi canggih, dan dari hasil analisis tersebut, polisi akhirnya berhasil mendapatkan profil DNA seorang laki-laki yang membuat para detektif ini sangat terkejut. Karena laki-laki tersebut sebetulnya sedang menjalani hukuman di dalam penjara, dan nama laki-laki tersebut adalah Earl Webster Cox. Sekarang kita akan bahas sedikit profil tentang Earl Webster Cox. Susah kali namanya, kita panggil dia dengan sebutan Cox saja ya, supaya memudahkan lidahku dalam penyebutannya. Earl Webster Cox, atau biasa dipanggil Cox, lahir dan besar di St. Louis. Pada tahun 1975, setelah lulus SMA, dia mendaftar di Angkatan Udara Amerika Serikat. Di Angkatan Udara, Cox bekerja sebagai operator komputer dan ditempatkan di Frankfurt. Pada tahun 1982, Cox sempat diadili karena melakukan terhadap 4 gadis di bawah umur saat dia sedang bertugas di Frankfurt. Nah, karena perbuatan ini, dia terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dia kemudian dibebaskan bersyarat pada tahun 1985 setelah hanya 3 tahun menjalani hukumannya. Setelah selesai menjalankan hukumannya, dia kembali ke St. Louis di Amerika. Pada tahun 1989, Cox ditahan karena telah melakukan terhadap 2 orang wanita di bawah umur setelah mengajak mereka ke bioskop dan jalan-jalan keliling taman. Namun pada tahun 1991, semua tuduhan tersebut dibatalkan karena tidak adanya bukti yang konkret. Namun pada saat itu, Cox ini tetap dipenjara untuk kasus kejahatan yang lain. Nah, singkat cerita, dia kemudian dibebaskan pada tahun 1992. Nah, setelah dibebaskan, dia kembali lagi ke St. Louis yang ada di Amerika Serikat. Nah, kalau dipikir-pikir, ternyata Cox ini memang mempunyai deretan kasus-kasus seksual, dan korbannya ini selalu anak-anak di bawah umur. Memang pedofil si Cox ini.
Nah, sekarang kita lanjut ke kronologi kasusnya Angie. Pada tanggal 18 November tahun 1993, saat itu Cox sedang berkendara ke rumah saudara perempuannya, yang kebetulan rumahnya ini dekat dengan halte bus di mana Angie Houseman ini selalu berhenti. Pada saat itu mobilnya Cox ini tiba-tiba bermasalah, jadi dia berhenti untuk mengecek masalah yang ada pada mobilnya. Pada saat yang sama, Cox ini ngelihat Angie Houseman baru aja turun dari bus sekolah. Ketika Angie lewat di depannya, Cox tiba-tiba menyapa Angie dan sok-sokan tanya, kamu lapar nggak sih? Namanya anak-anak ya. Angie spontan ngejawab, iya aku lapar dan kedinginan. Nah, tanpa berpikir panjang, Cox kemudian mengajak Angie masuk ke dalam mobilnya dan Angie pun setuju ikut ajakannya Cox. Dia lalu membawa Angie ke Burger King dan membelikannya beberapa makanan. Setelah selesai makan, dia ngebawa Angie berkeliling dan akhirnya ngebawa gadis tersebut pulang ke rumahnya. Nah, dari sini aja sebetulnya udah sangat mencurigakan gitu kan. Kenapa dia ngebawa Angie ke rumahnya, bukannya mengantarkan Angie ini pulang ke rumah. Selama dia menculik Angie, bukti menunjukkan bahwa Cox melakukan terhadap Angie. Bahkan Cox ini juga memukuli Angie, dibiarkan kelaparan dan tidak memberikan minum sama sekali. Setelah menyekap Angie selama 8 hari di rumahnya, Cox kemudian membawanya ke kawasan hutan lindung yang bernama Augustus. Dan di sanalah tubuh Angie diikat di pohon dengan keadaan tidak berbusana. Dia kemudian meninggalkan Angie di hutan sendirian sampai akhirnya Angie meninggal karena hipotermia atau kedinginan. Setelah peristiwa tersebut, Cox pindah ke daerah yang bernama Ferguson hingga tahun 1995. Setelah itu dia pindah ke Colorado di mana dia memulai jaringan anak sampai ke luar negeri. Nah, jaringan ini tuh kerjanya kayak gini. Intinya, semakin banyak para user nge-share gambar-gambar yang nggak bener kayak gitu, semakin banyak akses yang mereka dapatkan. Nah, singkat cerita nih, pada tahun 2002, seorang agen FBI yang menyamar sebagai gadis berusia 14 tahun melakukan kontak dengan Earl Cox. Dari sini, Cox kemudian mengirimkan sejumlah uang kepada gadis tersebut untuk tiket kereta api menuju Colorado. Nah, tujuannya untuk bertemu dengan Cox yang menurut informasi nih, perempuan tersebut akan dijadikan budak begituan. Kalian paham-paham lah ya maksudku apa ini. Nah, singkat cerita, akhirnya Cox berhasil ditangkap di sebuah restoran tempat di mana Cox dan gadis 14 tahun itu akan bertemu. Si Cox ini nggak tahu aja tuh, padahal gadis yang berumur 14 tahun itu sebetulnya agen FBI. Oke, kita lanjut. Setelah menangkap Cox, FBI menemukan lebih dari 45.000 gambar terhadap anak-anak. Dari sini polisi juga mengetahui gitu kan bahwa Earl Cox ini sebagai pemimpin jaringan anak di bawah umur. Emang pedofil tingkat atas ini, udah tingkat internasional tadi dibilang kan. Nah, pada tahun 2003, karena kejahatan yang ia lakukan tadi, Cox kemudian dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Dan pada bulan Oktober tahun 2012, rencananya nih, Earl Cox ini akan dibebaskan dari penjara. Namun, hakim memutuskan bahwa Cox adalah orang yang sangat berbahaya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut, meskipun nantinya akan bebas, Cox tetap akan berada di bawah pengawasan pihak berwajib hingga tahun 2019. Namun, belum dia sempat bebas murni dari kasus sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 2019. Bukti DNA menunjukkan bahwa Earl Cox adalah pelaku yang telah mengambil nyawanya Angie Houseman 27 tahun yang lalu dan mau bebas tapi bakalan masuk penjara lagi nih. Oke, singkat cerita, sidang Earl Cox terhadap kasusnya Angie akhirnya dilakukan. Jaksa awalnya berencana menuntut hukuman mati atas kasus yang dialami oleh Angie dengan syarat Cox mau mengakui kejahatan dan menceritakan secara detail apa yang dia lakukan terhadap Angie pada saat itu. Jaksa akan mencabut hukuman mati tersebut. Singkat cerita, pada Agustus tahun 2020, Earl Cox mengakui perbuatannya dan hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya syarat untuk mengajukan banding. Bahkan pada bulan Maret tahun 2021, Earl Cox juga mengaku telah melakukan terhadap gadis di bawah umur lainnya yang ngebuat jaksa menambah hukuman penjara terhadap Cox. Earl Cox yang saat itu usianya sudah mencapai 60 tahun akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji penjara. Dan akhirnya, setelah penantian panjang selama 27 tahun, polisi berhasil mengadili siapa pelaku kejahatan terhadap Angie Houseman. Dan selama bertahun-tahun sejak kepergian Angie, banyak undang-undang telah disahkan untuk ngelindungin keselamatan anak-anak di negara tersebut. Seandainya undang-undang ini dilakukan pada tahun 1993, mungkin Angie masih hidup saat ini, atau setidaknya ibunya bisa melihat keadilan ditegakkan sebelum kematiannya sendiri.
Oke semua, segitu dulu video kali ini. Sebelum aku menutup video ini, aku mau ngingetin bagi para orang tua harus selalu mengingatkan anak-anaknya supaya tidak mudah percaya dengan ajakan orang asing kapanpun dan dimanapun kita berada. Jika kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time. Bye-bye.